ada hubungan apa dengan keluarga besar almarhum bapak saya. Muncul itu, Iya. Buya itu menjadi manusia. Panglima, akhirnya sudah dirasuki sosok. Bapak terharu, kenapa Pak? Harus saja jadi tombak. Tombak. Emang ada Tombaknya orang hilang. Sedang sujud lalu dibunuh. Dia tidak mau kembali ke tanah yang sudah kena sumpah. Semoga nanti rakyatnya itu maunya makan celeng. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah sampai di kota Gresik, Jawa Timur. Tepatnya kita sudah berada di makam Mbah Sindujoyo. Di sini warga sekitar menyebutnya makam keramat Mbah Sindujoyo. Nah, ini sudah bersama dengan Mbak Devi. Ini Iya. adalah salah satu artis Mata Langit. Jadi sudah pernah menjadi bintang tamu salah satu episode Mata Langit waktu pengobatan di markas Mata Langit, dan hari ini Mbak Devi merekomendasikan lokasi ini untuk ditelusuri oleh Mata Langit. Apa sih alasannya mengajak tim Mata Langit kemari? Alasannya kalau saya pribadi ingin mengetahui ada hubungan apa dengan keluarga besar almarhum bapak saya. Nenek dari zaman dulu selalu bilang anak, menantu, dan cucu-cucunya kalau ada hajat apa, ada nazar apa, jangan lupa nyekar di Mbah Sindujoyo. Cuman saya sebagai cucu yang beberapa generasi cuman tidak tahu ada apa sebenarnya ini gitu. Kenapa kok dianggap keramat? Iya, dianggap keramat oleh keluarga. Bukan hanya oleh keluarga, tapi masyarakat sekitar Masyarakat juga. sekitar juga. Bahkan iya. kalau saya cek di Google itu banyak berita tentang makam Mbah keramat Keramat Sindujoyo ini. Sindujoyo. Tapi kalau kabarnya beliau memang ada kaitannya dengan wali ya. Iya, dengan Sunan Giri. Beliau apanya? Beliau murid dari Sunan Prapen. Kalau yang diketahui Mbak Devi sendiri, itunya karomah beliau ini apa? Karomanya kalau saya pribadi ya, kalau misalnya ada nazar, pokoknya semua pengen usaha lancar apa selalu Harus mampir ziarah ya dulu. ziarah ke sini. Nah, kalau sosok beliau sendiri, karakternya diketahui ya? Karakter kalau saya pribadi tahunya beliau seekor buaya putih. Nah, nanti kita akan bertemu dengan juru kunci di sini. Tapi sebelum kita masuk, Panglima boleh tolong disampaikan ke Sobat Mata Langit apa yang dirasakan Panglima secara spiritual di sini? Ya, kalau yang saya rasakan tadi saya di depan sini ngeliat ada macan putih. Dan di sini ada juga nenek-nenek. Saya lihat juga gitu berdiri. Samping macan putih itu udah ada kakek-kakek berjubah putih, badannya agak kurus, berjenggot. Satu lagi ada kayak pakai pakaian Arab gitu, berjubah putih juga. Dan satu lagi ada yang bersorban hijau. Jadi ada 3 sosok yang saya lihat ya. Ini saya mau jelasin ke Sobat Mata Langit bahwa lokasi ini tuh adanya di dalam gang ya, masuk Iya, gang masuk yang dalam. memang ini di dalam ini ya, kampung ya. Iya, dalam perkampungan. Oke, baiklah, kita akan Iya. bertemu dulu dengan kunjannya dan kita Iya. lakukan ziarah Panglima ya. Boleh. Kita berdoa yuk. Kita tanya dulu si ininya ya. Assalamualaikum, Pak. Ini juru kuncinya agak kurang pendengaran, jadi harap maklum kalau ngomong. Kayaknya berdiri aja kita ya, nanti langsung ke sono. Pak. Ayo masuk. Saya kenal, saya Ratna Listi. Iya, Pak. Iya. Ini Panglima Iya, Langit. iya. Dari Jakarta, Pak. Jakarta. Dari Jakarta ya. Kamu sini, Mbak, biar kamu menerjemahkan.
Dengan Bapak siapa? Pak Darojat saya. Pak Darojat. Saya panggil apa ibu ya. Boleh, boleh. Ya, Bu. Ya. Saya Ratna Listi, Pak, namanya. Ya. Bu Ratna. Bu Ratna. Ratna. Bu Ratna. Kalau ini Ratna. Panglima, Ya, panggil ini Panglima aja. Panggil Oh, Panglima, Mawon. Panglima, ya. Oke. Pak Ya. Darojat, boleh Ya. diceritakan ini beliau ini siapa sih tokoh yang dimakamkan di sini? Nah, sebenarnya tokoh ini dia dari orang Gresik. Cuma dia terlahir dari desa Lamongan di sana, Minang Gresik ya. Bukan asli Gresik berarti? Ya, bukan sih dari Lamongan. Ya. Dan beliau ini mengguru di Sunan Prapen dari Giri ke Daton Giri. Murid dari Sunan Murid Giri. Sunan Giri keempat dari Sunan Prapen namanya. Nah ini salah satu muridnya. Kalau yang diketahui Bapak, karomah beliau apa? Pertama, dia jalan kaki sampai ke Jawa Tengah perbatasan. Setelah meninggalnya gurunya itu, dia ingin memperdalam lagi, jadi jalan sampai ke Surakarta. Dari Gitu. Gresik ke Solo jalan Iya, kaki. ke Surakarta. Sebelum itu, dia singgah dulu selama 3 bulan bertapa di dalam gua. Nama gua itu Wasikolo di situ. Di mana? Solo. Di daerah perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu perbatasan di situ. Ini perjalanan spiritualnya Iya. Mbak Sindujoyo Mbak ini. Sindujoyo. Nah, namanya sendiri kan Pangaskarto Mbak ini. Oh, nama aslinya Pangaskarto. Sindujoyo itu hanya julukan. Ini nanti setelah ini kan jalannya kan sampai ke secara perjalanannya. Oke. Nah, sekarang dia itu di dalam perjalanan dia ini berjumpa dengan seseorang, dengan temannya itu 1, teman lagi 4 orang. Dia diundang sama adipati penguasa Surakarta itu Amangkurat. Nah, Ya. itu Amangkurat. Raja itu, Pak. Itu Amangkurat. Raja. Nah, itu Terus kan diundang. itu Amangkurat karena Tumenggung Banyumas itu ada pembangkangan di situ. Beliau diundang untuk apa? Untuk menangkap Tumenggung tadi. Oh, yang Pembangkang. pembangkang. Nah, mau memberontak ke Surakarta. Nah, ke Amangkurat. Jadi diberi tugas Begitu, menangkap itu pemberontak. menangkap dia. Bagaimana jalannya bila tidak terjadi perperangan gitu. Akhirnya dengan 4 sekawan ini masuk di dalam sampai membawa tawanan itu balik lagi ke Surakarta. Misinya berhasil. Ya berhasil misinya. Dan beliau ini langsung mendapat hadiah. Sebelum itu dia memberi gelar. Yang satu namanya ini Pangaskarto kan namanya. Dikasih nama Sindujoyo. Nah yang temannya ini namanya Imam Sujono, diberi nama Singo Garjito, Suro Garjito. Semacam gelar ya. Ya, itu 4 sekawan tadi itu. Ini ya teman-temannya yang ketemu di jalanan tadi itu. Waktu mau bertapa itu. Yang 2 ini namanya Salam Salim, ini dikasih gelar Ning Asmoro sama Tirto Asmoro. Nah ini perjalanannya Mbak Cince ini ya. Dia tuh dikasih hadiah, suruh memilih hadiah. Pilihannya. Atau hadiahnya apa yang tidak pilih. Yang dipilih cuma 1 kerbau yang sudah sakit, kerbau yang warnanya bule. Terus Yang itu dibawa dia dari Surakarta sampai ke tepian Bengawan Solo. Sebelum sampai di Bengawan Solo, kerbau itu mati. Kerbau itu diambil jeroannya itu, ya dikeluarkan. Di situ diisi 4 orang tadi masuk ke situ. cara masuknya bagaimana? Nah, ya itu tadi masuk ke dalam perutnya. Lo katanya mati kerbaunya. Kerbonya Jalan. mati. Kerbau sudah mati. Kerbonya Kok bisa mati. jalan? Kan sampai berjalan kan sudah sakit dari jalan tadi. Sampai di ambang sungai itu Heeh. meninggal. Nah, Meninggal. Saya kerbau itu. pertanyaan saya, waktu dimasukin ke dalam perut itu kerbaunya masih Kerbaunya- hidup apa sudah mati? Sudah mati. Kerbaunya sudah mati. Terus? Kan jeroannya udah diambil. Oh. Nah, itu dimasukin 4 orang langsung dia masuk lagi. Ngintir. Oh, gitu. Nah, Masih Iya, dinaik di dalamnya itu sampai 3 bulan masuk ke dalam perutnya itu. Di dalam Di perutnya sungai. kerbau itu 4 orang Dijabakai tadi. untuk Terus untuk perahu itu. Sesampainya di daerah Lamongan. Setelah di Lamongan sudah kulitnya sudah ngelupas semua, nyangkut di pohon-pohon yang dekat itu. Akhirnya dia keluar 4 orang tadi itu. masih hidup. Ya masih hidup semua. Yang satu yang namanya Suro Garjito ini turun dengan membuat perdikan sendiri Mbak di situ. Itu Perdikan masih tuh perburuan. di hutan belantara kan, bikin perdikan sendiri. Sampai sekarang ada perdikannya. Apa ya perdikan tuh? Perdikan itu apa, Pak? Perdikan itu suatu desa. Oh, Dulu kan namanya perdikan. Iya, iya.
Nah, sekarang itu kan Jebukon desa, daerah Babat, Kabupaten Lamongan. Itu satu, yang kedua. Nah, satu. Yang kedua ini jalannya tidak tahu lagi ke mana, tidak ada di, Nggak ada cerita. tulisan di situ ada. Terus? Terus yang satu ini Mbak Mangaskarto, Mbak Sinujoyo ini jalannya ke timur. Dia tidak mau jalan lagi ke desanya. Jadi ke Padahal sini. dekat dengan desanya, tapi tidak mau pulang dia. Jalan akhirnya ke sini sampai ke daerah Truyung. Itu ada sungai Buat apa? kecil, dia hidup di situ. Yaitu sampai ke Hidup di situ. timur ketemu dengan jodohnya, Oh, Asolat ketemu jodohnya. tadi. Ya. Kebetulan nanti dia punya anak turun di situ, sudah menikah di situ, 2 anak cucu di situ. Terus? Karena dia kerjaannya masih tetap di laut, Kerjanya cari ikan sebagai di nelayan. laut, ya, menjelapi nelayan. Tapi nelayan itu aneh, dia pakai alat tapi di belakangnya tidak diikat apa-apa. Jalan sampai ke daerah Semampir, tepatnya ini. Ke rumah saya, di terus? daerah perkampungan saya. Jalan Di Gresik. Di Surabaya. Surabaya. Semampir Surabaya. itu Semampir itu Surabaya, kecamatan Kecamatan Semampir Semampir, ada di Surabaya. Surabaya ini. Terus? Nah itu jalan Di ke daerah sana tempat tinggal sampai saya. pulang lagi subuh. Belum subuh sudah sampai datang lagi dengan apa yang ada di situ siapakan padahal tidak diikat apa-apa tempatnya itu. Suatu saat dia ketemu dengan seseorang itu berhubungan dengan Sunan Ngampel, Ya, Ampel Dento di Surabaya. Ada yang bangkang tidak mau membayar opti sama dia, akhirnya dia ngirim pasukan sini kalah sampai 4 kali itu kalah terus. Ternyata dia ketemu dengan temannya di sini cari ikan tuh ketemu, dia naik perahu, ini naik tidak naik perahu, jalan kok sampainya bisa mah. Nah, itu ilmunya dari mana beliau Nah mendapatkan? dari sini sampai ke Surabaya dia terus sampai Surabaya, ini sudah Ya. Surabaya. Kok dapat ilmu itu dari mana, Mbah Sindujoyo? Mbak Sindujoyo dapat ilmu dari mana? Ilmunya dari itu Mbak, Sunan Prapen. Karena beliau muridnya. Nah itu Ya, kan sama dengan dia. singkat cerita Pak, Dia- kok bisa dimakamkan di sini? Nah, gini kan, Makam waktu itu dia setelah menaklukkan musuhnya dari Ampel Dento tadi, dia itu mendapat hadiah lagi berupa kerbau lagi, Mbak. Nih, Kenapa nah. kok selalu kerbau Nah, ya? ya enggak tahu. Yang dipilih itu kerbau lagi. Jadi harta benda yang dikasihkan semua untuk Mbak ini dikembalikan lagi ke sana. Ke daerah, milihnya nggak mau dia kerbau. terima, cuma saya satu yang dipilih. Kerbau yang agak sakit-sakit lagi, udah mati di sungai itu ya itu dimasukin Jadikan lagi. Apa dijadikan perahu? Iya, nggak pakai. Jadi itu masuk ke dalam kerbau di dalam lautan tuh, jadi ada ombak ke tengah pinggir, ya itu terus sampai 40 hari. Ternyata di situ jalannya ke timur sampai daerah sini namanya Karangpasuk. Nah ini Karangpasuk ini membuat perdikan di sini Pak. Mulai Ini dari perkampungan, desa lagi ya. perkampungan, Ini ada hutan yang biasa di laut itu namanya hutan apa? Mangrove dah. Mangrove ya. Oh, mangrove ya. Nah itu hutan itu dibabat sama dia untuk dijadikan desa sampai sekarang ini yang Mbak ini yang bikin. Setelah itu sebelum dia ke situ baru masuk ke situ berapa hari dia ketemu dengan anak buaya. Anak buaya itu kena hujan angin, kena ombak, tersangkut di atas, terjepit sama dari pohon, pohon tadi, Yang di pohon mangrove mangrove itu. tadi. Terus? Ternyata dia dilepas sama mbak. Ditolongin, Ya, tolong, ditolong, ya, terus? dilepaskan lagi. Ini ibunya tanya dari mana kamu, saya cerita dia kalau dia tersangkut di pohon, ditolong orang ini namanya ini. Akhirnya dia datang ke situ sama orang tuanya. Dari muncul itu, Iya. buaya itu menjadi manusia. Berubah wujud. Nah, tiga-tiganya jadi manusia. Perkenalan di situ. Nah, yang punya buaya ini mencari-cari di mana keberadaan buaya saya kalau tidak ada mau saya naikin. Nah, ini ada orang sakti juga di sini, Mbak. Jadi yang dimakamkan di sini bukan Ya, yang satu. Ya? makanya di sini juga yang punya buaya itu manusia biasa. Namanya siapa? Namanya Sidupati. Sindupati. Nah, Berarti itu. ada berapa jenazah yang di sini? Empat tokoh. Yang itu Salim itu temenan tadi yang ketemu di hutan tadi. Nah, ini ketemu di lautan sini itu. Baik, Panglima, apa yang ingin disampaikan sebelum kita ziarah? Ya, kita lebih baik ziarah dulu ya, masuk ke dalam, berdoa iya, dulu. iya. Boleh Pak ziarah dulu? Boleh, Ngaji. monggo. Yuk, yuk. Monggo. أعوذ
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajma'in. Syai'ulillahi lahumul al-Fatihah. Boleh sama tak lagi Pak? Panglima, Pak? akhirnya sudah dirasuki sosok. Ya, kita sedang tabur bunga, tiba-tiba aku sudah dirasuki sosok gaib yang ada di sini. Kita komunikasi dulu. Pak, izin Pak, kita ngobrol di belakang itu. Ngobrol. Itu ada makhluk yang mau komunikasi. Itu di badannya gitu. Oke. Assalamualaikum. Bahasa Indonesia mau. Simpen nih, Panglima sebelah sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Siapa? warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sinten? Jenengan sinten? Mundur sedikit Pak. Mundur Pak, mundur sebentar. Mungkin dia mau bergerak. Remoy. Ini wujudnya bener ya? Seekor harimau. Penjaga tempat ini. Oh, oke, penjaga katanya Pak Bima. Oke, mantap. Maaf, apa boleh kita berkomunikasi? Izin silaturahmi, Mbah. Kami tangglet. Namanya siapa? Siapa namanya? Bentar, Pak. Golek sing ora Ojo golek-golek sing ora-ora. Jangan cari-cari yang enggak. Mbak sini juga, Mbak boleh nanya juga. Kak oleh golek-golek mriki. Nggih. Memangnya ada yang cari-cari di sini, Mbah? Cari-cari apa, Mbah? Iya. Nangis sampai bertes mili, Pak. Napa kok nangis? Bapak terharu kenapa, Pak? Napa Hah? kok nangis? Napa kok nangis? Kak, apa terbentak? Enggak apa-apa. Gimana, Mbah? Ya, harus saja gitu. Terharu. Oleh kan sabar. Nggih, Mbak Dorojo terharu. sudah cerita nggih. manusia hanya melihat sebuah kesaktiannya saja kepada seseorang, lalu manusia mendatangi untuk meminta. Soalnya Bapak bilang dulu pernah orang ada ilmu nggak bisa sampai gulung komeng. Nggih, Pak nggih. Ya. Cari ilmu nggih, Pak nggih. Ya. Nyoba ilmu. Iya. Maksud Mbah itu gimana, Mbah? Sing tulus mendoakan Kalau orang-orang yang ziarah kemari, memangnya ada yang tidak tulus mendoakan, Mbah? pasti ana sing golek sesuatu, minta sebuah imbalan. Minta imbalannya contohnya apa, Mbah? Agar Jaya Joyo Banyak orang yang minta kejayaan datang ke sini. Betul gitu, Pak? Memangnya salah berdoa di sini pengen kejayaan, Mbah? mintalah ke Gusti Allah sama seperti Mbah Yai Joyo meminta kepada Gusti Allah. Tombak jika ada manusia menanyakan tombak ojo dikasih tahu.
Tombak. Tombak? Tombak. Iya. Tombak. Emang ada orang hilang. memangnya dulu Eyang punya tombak, terus hilang. Hilang, nggak tahu tuh. Mana tombak sekarang saya nggak tahu. Jangan ada yang Apa yang memiliki? tahu. Jangan ada yang memberitahu lo. Justru kita nggak tahu, Mbah. Justru kita yang pengen tahu ya. Emang ada di mana itu tombaknya? Ditaruh tombak itu ditaruh di mana? Di dengan siapa? Masih ada keturunan apa enggak sama Mbak? Kenapa nggak boleh tahu? Oh, nggak boleh. Sedangkan ini Orang kan memang ada ditutup. cucu keturunannya, Mbah. Ini ada yang ditutup. Seberapa, Pak, Seberapa tombaknya? panjang? Hah? Panjangnya Nggak berapa? Cuma seperti tombak tapi tebak pendek. Enggak aja. Yang usang Saat itu ceritanya bagaimana kok bisa hilang? jika beliau wafat, maka senjatanya pun akan hilang, terkubur, terpendam. Dulu kan ada tempatnya seperti apa? Koper gitu. Bapak udah pernah lihat tombaknya? Pernah lihat sampai enggak? Nggak pernah lihat, cuma kopernya Ceritanya. saja. yang Kopernya pernah ada? lihat. Ada kopernya dulu. Sekarang kopernya juga nggak ada. Senjata itulah untuk melawan pasukan Gemenong. Pasukan apa? Kemenong? Gumeno. Gumeno. Gumno ya. Gumeno Tombak itu- itu Siapa, Pak? Gumno itu sidang paling. Siapa itu, Pak? Sidang paling itu muridnya dari Sunan Dalem. Oh, senjata yang Karena ini yang tadi- hilang ini. Iya, tombak itu tadi yang membunuh Sidang Paling Iya. dari Gumeno. Itu istrinya juga kena itu. Jadi dikira laki-laki yang mengejar Mbah Sindujaya lagi untuk membalas dendam. Ternyata perempuan. Itu Mbah Sindujaya artinya Menyesal. menyesal sama Oh, sekali. ya Allah. Seperti laki-laki. Menyamar seperti laki-laki. Jika Bayai mengetahui dia wanita, takkan mungkin melawannya. Seandainya Mbah Yai mengetahui kalau dia wanita, tidak akan mungkin dilawan. Makanya nyesel itu tadi, Menyesal. tapi tewas itu yang perempuan. Meninggal? Tewas. Iya, tewas kan? Iya. Meninggal. Perempuan meninggal. Tewas. Terus Apa betul Mbak? Tapi setelah tewas baru Dari diketahui kami bahwasanya ini itu perempuan. Tidak boleh menikah dengan perempuan dari Gumeno. Ini sudah sering terjadi. Tapi selalu kalah di sini Mbak. mitosnya begitu. Kayak udah Yang seharusnya laki-laki menjadi pemimpin, tapi akan terbalik. Rumah tangga itu akan dipimpin oleh wanita. Bener berarti. Kalah perempuannya kalau nikah. Laki-lakinya bukan yang kalah kalah. perempuannya, Laki-laki laki-lakinya yang kalah. Sering gini pernikahan. Sampai sekarang itu masih sumpah itu masih berjalan. Baik dipercaya, Agar peraturan itu baik dipercaya sudah maupun nggak banyak kalah Pak, memang kalah. Yang laki-lakinya sudah banyak Sampai sekarang. meninggal. Suaminya? Sebuah ucapan yang seharusnya tak diucap. Iya. Apa kata-katanya saat itu yang akhirnya menjadi sebuah sumpah? Aku tak mau mengucapkannya. Karena beliau sendiri nggak mau hal itu terus terjadi karena sebenarnya nggak baik juga gitu. Pas sumpah itu? Ucaplah Yang baik-baik. baik seperti Bayai. Tak pernah berkata kasar walaupun dia berilmu tinggi, tapi dia selalu menuntut sampai ikan pun yang mendatanginya. Jadi apa benar beliau kalau nyari ikan di laut, ikan yang datang dan perangkap ikan itu tidak berjaring tapi ikan bisa masuk? Ikan yang mendatangi, Ikan yang mendatanginya. dan dia pun memakan secukupnya. Sisanya? Dia lepaskan kembali. Oh gitu, bukan dibagi-bagi. Jika tak dilepaskan takkan pergi. Jadi binatang pun paham sama beliau gitu. Itulah Karomahnya.
Apa benar pernah menyelamatkan seekor buaya yang nyangkut di hutan mangrove, Mbah? Yang setelah ia topong di dalam kerbau. Perut kerbau. Kok bisa? Kenapa harus di dalam perut kerbau putih? Kenapa tidak di dalam gua atau di atas gunung? Apakah itu salah satu petunjuk yang Tuhan berikan kepada beliau? Apa memang ada syarat-syarat tertentu dalam mengamalkan ilmu tersebut? Sudah petunjuknya. Oh, Bahkan beliau pun topo kalong. Kayak mana topo kalong itu? Topo kalong yang di atas pohon. Di atas pohon bertapanya, Iya. seperti kelelawar. topo kalung. Itulah topo kalong. Tapi kepalanya nggak ke bawah, tetap tegak, Berapa tapi di atas lama pohon. bertapa di atas pohonnya? Aku baru dengar ada orang bertapa di atas Berhari-hari. pohon ini. Iya ya. Baru dengar saya. Kan kalau seperti gitu. Kalau bertapa di gua udah sering dengar, di atas gunung, di hutan, tapi di atas pohon baru ini dengar saya. Nama dalam perut kerbau. Selalu dicari yang kurus Kerbaunya. dan bule. Kurus dan bule. Oh ya kerbau Iya. bule. Kalau nggak bule nggak bisa. Sudah petunjuk. Petunjuknya. Terkadang Mm-mm. takkan masuk ke dalam akal Manusia. manusia saat ini. Di luar nalar ya. Kalau bertapa, Aku harus pergi. Makasih Nggih, Mbah. Mbah siapa namanya Mbah sebelum pergi Mbah? Mbah ini macan yang saya lihat di depan ya, yang putih. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai tanglet sampai Apa-apa? Pilih aja. tanya mau tanyaan apa? Mbah, kenapa ndak mau pulang ke Kelanting, Mbah? Kenapa nggak mau pulang ke desa Desa Kelanting, Mbak? Kelanting, Mbah. Kenapa mboten wangsul ten desa Kelanting, Mbak? Kelanting, Mbah. Napa? Kenapa, Om, Mbak? Kok beliau menahan sedih kayaknya ini? Beliau juga ini. Kenapa, Mbak? Mboten mantuk ten desa Kelanting, Mbak? Napa, Om, Mbak? Pak Darojat tanglet niki, Mbak. Desa Malu. Desa. Malu, Mbak. Belum ngomong. mau untuk mengungkapkan desa yang ditinggalkannya. Asal beliau Kelanting Kelanting niku itu. mana? Kelanting desa mana? Kelanting. Lawongan. Oh, Lamongan. Lamongan. Itu asal beliau. Iya, asal beliau. Tapi dia nggak mau balik lagi ke Lamongan. Nggak mau ke tanah Dia tempat. memilih ke sini. Iya. Tempat lahirnya. Kenapa kok nggak mau toh Mbah? Kayaknya mbahnya menyembunyikan kesedihan yang mendalam gitu, tapi nggak mau cerita. Boleh? Tanyakan Allah astagfirullah. Mbah, itu ada lagi makhluk di badan Ismi. Sebentar ya, kita pamitan sama Mbah dulu. Matur nuwun, Mbah. salam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oke, kita akan segera berkomunikasi dengan makhluk yang sudah menguasai tubuh Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh kita berkomunikasi dengan Mbah siapa ini? Ini Syekh yang jubah putih yang saya lihat. Ini Syekh yang jubah putih. Siapa? Beliau ini Syekh yang jubah putih. Jawati ya. Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tim Mata Langit sowan dari Jakarta, Mbah. Mau silaturahmi sama mau Jadi- ada yang ingin ditanyakan. Jadi ada dua nih, Simbah dengan Nini. Oh, Mbah Putri, Mbah Kong. Ini Mbah Putri sekarang. Ini Mbak Putri sekarang. Oh, Mbah Putri siapa ini namanya? Mbak Putri sinten? Mbak Putri sinten? Mbak Putri. Jadi dia berdua datang tadi. Mbah Ayu. Mbah Ayu. Mbak Ayu. Ini berarti cucumu, apa mbahmu, Mbak Ayu? Ini cucunya niki, Mbak. Niki Mbak Ayu. Niki dengan Mbak Ayu. Jeh. Nggih. Saya boleh tahu Mbah, ini sosok aulia Allah ini yang berada di sini, bagaimana cerita perjalanan beliau mencari ilmu dan beliau berguru ke siapa sehingga beliau mendapat rahmat dan karunia dari Allah yang luar biasa dengan ilmu yang dipelajari. Mbah Joyo nipun. Mbah Joyo panggilannya. Mbak Joyo, nggih, Mbak Joyo, Mbak Joyo. Mbak Joyo. Niku keturunane putune
Cucune. Sunan Giri. Sunan Giri. Cucu Punya Sunan Giri. keturunan itu Sunan Praben. Oh, Sunan Giri punya anak Sunan Praben. Lalu Keturunan tuh berarti bukan anak ya, bisa cucu bisa. ya keturunan Sunan keempat itu. Lalu beliau itu mempunyai kesayangan salah satunya ini. Nah, beliau mengikuti jejak gurunya. Jejak gurunya itu melangkahkan kakinya, meninggalkan tanah kelahirannya untuk berdakwah jauh di seberang kepulauan ini. Di mana seberang pulau itu? Tetapi beliau akhirnya kembali lagi. Nyebrang pulau Madura mungkin. Pulau. Mana Mbak? Kan pundi, Mbak? Nyebrang pulau pundi? Jauh sekali. Tetapi beliau kembali lagi. Nah niki beliau itu kenapa tidak mau pulang? Tahu kenapa? Kenapa? Karena dia tidak mau kembali ke tanah yang sudah kena sumpah. Karena dulu tempatnya itu Sumpah, dan Sunan Giri. tanah yang jauh dari Allah. Sampai akhirnya salah satu keturunannya Sunan itu mati di tanah tempat tinggalnya. Sebelumnya ada Karena lagi. dia itu dikira sedang melakukan pesugihan. Jadi difitnah gitu. Difitnah, sedang sujud lalu dibunuh. Dikira nih tadi mau melakukan jadi-jadian babi ngepet. Padahal dia sedang Sholat sujud, sholat nggih, sholat. Kiranya ditumpah. Nah niki selamat menyampaikan kepada bapaknya Sunan itu bahwasanya anaknya mati dibunuh. Makanya dia tidak mau datang ke tempat itu dan tidak jadi menikah. Makanya dia tidak mau kembali, malu. Dikiranya itu celeng, makanya wilayah itu disumpahi. Semoga nanti rakyatnya itu maunya makan celeng. Apa itu sumpah dari Mbak Sunan Giri waktu pembunuhan Muta'alim Soleh? Nggih kuwi. Lah wong lagi sujud dikira itu lagi meritualkan celeng. Kira babi ngepet, ilmu babi ngepet yang mau wujud. Wonten kuwi dhek lunga kan takut menyampaikan berita kematiannya. Namanya seorang ayah, sesoleh apapun dia tetap ada kesedihan. Terucap kalian menganggap anakku celeng, tak sumpah no. Kalian itu semua seperti celeng, mangane celeng. Itu yang di kampungnya. Iya, Apa ya waktu itu? makanya celeng, disumpah. Sampai sekarang. Mangan celeng. Sampai sekarang, Mbak. Sekarang mungkin. Dulu kan yang menyumpahkan Sunan Giri. Nah, Indonesia Putu Mbak Sunan Giri kuwi, ya. putune, Ya. Putune, Mbah Praben kuwi. Putune Mbak Praben. Yang nyumpahin Mbah berapa nih? Yang dulu Cucunya. yang pertama dibunuh kan Muta'alim Soleh, mau Ya. diambil menantu. Ya kuwi maksudnya kan dhek perjalanan istirahat dulu. Nah, sebelum sampai ke Cirebon, dia istirahat di sana itu. Lalu dia melaksanakan ibadah sholat. Nah, kampung itu tidak melaksanakan ibadah. Oh, nggak tahu kalau itu tuh Kepercayaan. dikira lagi Kira pesugihan. dia mau ngepet. Tapi kan anaknya masuk surga. Nah, dia takut. Lalu akhirnya dia bilang, saya tidak mau kembali ke kampung itu. Lalu dikirim ke Sunan. Setelah dia berburu
Sunan Prapen kuwi mengajarkan beliau iki adalah Al-Quran dan hadis. Tata cara salat sing bener. Karena untuk awal ibadah itu bagaimana kita melaksanakan sholat. Iya benar. Kalau kamu muslim, kamu beriman kepada Allah, sing utama kuwi sholatmu sing bener dilakoni kuwi. Beliau itu menuruti laksana yang sudah diamanahkan gurunya, tegakkan sholatmu seperti tiang agamamu. Ngono. Sholat kuwi nomor 1. Nah, karena dia itu akhirnya belajar ilmu, mengasah ilmu Al-Quran dan hadis, menuruti sesuai ibadahnya, yaitu sholatnya, sholat wajib, sholat sunai, boten keri. Lah kuwi jalani perintah Rasulullah, yaitu berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, dan mensyukuri semuanya. Lah kalau pada saat itu orang soleh kuwi mestine berjaya dan mendapatkan satu cahaya. Akhirnya sering berzikir di dalam keningan, sering dia meminta kepada Allah tentang dirinya, mugi-mugi Allah paringi kekuatan jiwa dan raganya, lalu batinnya kuat, rogone kuat. Jadi memang beliau berilmu ya? Berilmu karena dia menguasai Al-Quran dan hadis. Jadi dia memegang kunci kehidupan. Jadi dia itu memancarkan pesona terhadap alam semesta dan bangsa gaib. Akhirnya Amengkurat dalam keadaan butuh pertolongan meminta Sunan kuwi, "Mbah Sunan, tolong bantu saya untuk mendamaikan keributan di wilayahku." Lalu diutuslah iki Mas Joyo. sing dingertikno DE diutus supaya mendamaikan kerusuhan. Ini tadi cerita Bapak di awal itu, Pak. Mendamaikan Iya. kerusuhan. Setiap keberhasilan yang dia capai, dia tidak pernah mau nompo, Diberi hadiah tapi tak mau menerima. tidak mau menerima. Dia bilang, kalau kamu ingin memberikan hadiah, Amengkurat kuwi arep ngei hadiah jasanya karena sudah menolongnya. Silahkan, niki ono ratusan kerbau, niki ono perhiasan, tanah yang membentang, monggo. Kersanipun panjenenganipun mau yang mana? Dia hanya memilih 1 ekor kerbau yang sangat kurus di antara yang lain. 1 ekor saja cukup. Monggo sing liyane kuwi sedekah ono kagem wong-wong sing fakir miskin. Aku jaluk niki go menemani perjalanan pulang. Ngerti ora? Dan nak tahu sinten asmanipun? Panglima Langit, Mbah. Panglima. Oh alah jenenge Panglima Langit to. Iya, Mbak Putri. Lah, kui ternyata ada sosok makhluk yang menyerupai kerbau itu, menguji bahwasanya sejauh mana kau itu mengendalikan diri atas apa yang dipandanganmu ini adalah dunia. Maka dia pilih yang paling buruk di antara yang paling baik. Kerbau itu kerbau jadi-jadian. Ye.
dia itu menuturi perjalanannya. Kerbau itu ada pelambang pelambangnya? keberanian, kekuatan, dan juga kerja keras. Cocok saya sio kerbau, Mbah. Ayo, berarti kamu memikirkan kerja terus seperti itu. Mau kerja keras kamu itu. Makasih, Mbah. Jadi itu Oh gitu ya. Lah yo mikir dong, piye Jadi- mlebu ning weteng kuwi. Kok bisa ya? Manfaat kerbau itu setelah dipilih apa aja manfaatnya, Mbah? Manfaatnya adalah mata batinnya mengerti Heeh. bahwasanya sesuatu yang buruk di hadapanmu belum tentu buruk. Iya. Nggih. Iya, karena kan Yang lain terlihat bagus. dan berkilauan Oke. belum tentu baik. Bagus. Nggih. Iya. Iya. yang katanya sakit-sakitan, Mbah, kerbaunya. Bener. Lah, wis didelok kurus kerongkongane ketok berarti kan iki gak sehat. Ora usah diomong. Gitu. Betul. Jadi itulah lulusnya ujian dia. Sampai akhirnya dia tekad aku harus bisa berdiri di tanah yang akan aku awali untuk mensiarkan Agama. ilmu agamaku akan menjadi karomah dan berkah. Amin. Karomahnya adalah Al-Quran dan hadis. Kenapa kerbau? Karena kerbau salah satu binatang atau hewan yang secara langsung ditanya oleh malaikat Jibril. Ngerti pora? Gimana kisahnya, Mbak? Belum tahu aku, Mbah. Gimana, Mbah? Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk berdialog langsung dengan 3 hewan di muka bumi ini. Apa saja, Mbak? Pertama, kerbau, kedua, kelelawar, dan ketiga, cacing. Dialognya yang sama kerbau gimana, Mbak? Wahai kerbau, apakah engkau senang menjadi seekor kerbau atas Allah yang telah menciptakanmu? Apa jawab? Apa jawab kerbau? Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur dan terima kasih kepada Allah karena aku telah dijadikan seekor kerbau. Aku tidak dijadikan seekor kelelawar yang dia mandi dengan air kencingnya sendiri. Emang kelelawar mandi air kencing sendiri, Loh, Mbah? mampu. Oh iya. Belajar. Kalau cacing? Gravitasi. Seto, kelelawar Oh, teko. proses. Iya. Malaikat Jibril teko. Loh, hai kelelawar, apakah kamu senang Allah menciptakanmu menjadi seekor kelelawar? Apa jawabnya? Masya Allah, Alhamdulillah, Allah telah menjadikanku seekor kelelawar. Karena aku tidak dijadikan seekor cacing yang tidak punya tangan dan kaki. Iya. Lalu malaikat Jibril sampai kepada cacing. Apa jawabnya cacing? Hai cacing, apakah kamu senang engkau diciptakan Allah menjadi seekor cacing? Apa jawab cacing? Cacingnya jawab, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih karena Allah telah menciptakan aku menjadi seekor cacing, bukan menjadi seorang manusia. Loh, kok bisa ke manusia, Mbak? Karena kesempurnaan manusia jika tidak beriman dan bertakwa maka akan menjadi celaka bagi Untuk apa kesempurnaan itu? Benar, itu beriman. Lebih baik menjadi seekor cacing yang terlihat tak berdaya, tetapi dia tunduk terhadap Allah yang menciptakannya, dibandingkan manusia yang ingkar dan sombong kepada Allah. Wes, monggo saiki aku wes critakno. Itu ilmu, Mbak. Kok yo meneng kabeh. Ilmu dong. Terpana, Mbah. Saya terharu. Apa yo
baru tahu. Baru tahu Mbak. Nggih, baru tahu. Karena jadi maknanya itu tadi ya, lebih bagus. Bersyukur ya, bersyukur. Ya, Bersyukur itu. untuk apa jadi manusia kalau nggak beriman ya? Iya, walaupun Masih bagus sempurna. cacing tidak ada tangan di dalam tanah gitu ya. Pak? Makanya beliau itu topo, dia itu mengikuti kerbau dan dia mencoba untuk di atas, Pohon tapal. kepalanya di Oh, bawah, yang bertapa. dan dia berusaha untuk bagaimana tidak punya tangan dan kaki. Semua itu menjadi ilmu bagi. Berusaha tidak punya tangan dan kaki dengan cara Karena seperti begini, walaupun makhluk Allah atau keberadaan manusia yang tidak ada kesempurnaan, tetapi dia yakin bahwasannya Allah ada di dalam kehidupannya, menyertai kehidupannya, yakin bahwasannya aku tidak akan disia-siakan. So. Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di surat Shad Shot. ayat 27. Apa bunyinya? Pak? Kuciptakan langit dan bumi beserta para makhluk itu, mereka tidak sia-sia. Tidak ada Tapi sia-sia. mereka harus beriman kepadaku. Lalu apa? Mau sombong, malu sama cacing. Cacing yang terlihat jijik dan rendah, dia itu bertakwa kepada Allah. Sampun deh, Mbah, aku tak mulai. Sesek namanya siapa Mbak? Namanya Mbak Sinten, Mbak. Ini suaminya Mbak Ayu ya? Belum. Mbah ini kerbau yang dipilih waktu itu ya, kerbau bule ya. Kalau saya lihat Mbah ini kerbau bulenya. Kerbau. Mbah ini kerbau bulenya. Mbak, kerbau. Yang berarti beliau yang berilmu itu. Dia. Kerbau. Oh gitu, kerbau kan gitu. Monggo, Mbak Mbah. namanya siapa? Panggil Saya baru tahu di saat pas mau pergi. Tadi saya nggak tahu. Mbah Bule. Mbah bule. Mbak Bule. Kalau Mbak Ayu tadi istrinya Mbak Bule. Tahu. Nggih. Ini Mbah bule ini. Aku tak mulai. Pesannya apa Iya, untuk pesannya buat apa? Pesannya buat Pak Darajat? Darajat Beliau yang apa, merawat Mbak? tempat ini loh Mbak. Pesannya apa Mbah? Ikuti apa yang sudah disiarkan dan dicekel dadi karomah kuwi yo Al-Quran dan hadis. Karena manusia yang hatam Quran itu sudah dijamin masuk surga. Insyaallah. Apalagi melakoni hadis. Menurut hadis. Perintah Rasulullah sebagai pengikutnya aman. Oke? Aku tak mulai. Saya pesannya untuk cucunya ini loh. Cucunya Mbak Joyo. Nggih, Mbak. Laksanaken apa sing dilakoni Allah. Jauhi apa yang tidak disukai Allah. Lebih baik kamu dibenci oleh orang sekampung daripada kamu dibenci Allah. Oke. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Matur suwun. Buat saya ada pesannya, Mbah Bule. Belajarlah menjadi cacing. Karena cacing itu adalah guru yang baik untukmu. Itu aja Mbah. Cacing. Cari sendiri Iya, ya nanti saya pikirin Mbah. besarannya cacing, Apa itu maknanya? PR. kau akan dapatkan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Putri. Alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan sosok makhluk penjaga makam ini dan juga sosok dari kisah karomahnya Mbah Joyo. Nah, Pak Darajat, Iya, apa iya. kesan-kesannya setelah bergabung dengan Mata Langit dan berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib yang ada di sini? Nah, ini terima kasih Mbak ya. Ini agak keresahan agak mendalam gitu. Saya tahu dari tadi Bapak tadi itu, dari Mbak tadi itu. Ternyata apa yang diceritakan di kitab itu sampai mencari ilmu di sini. Kalau mau dia tawasul di sini, berhasil. Insya Allah berhasil ya. Ya, gitu aja. Ada pesan yang tadi dibilang bahwa jangan golek-golek gitu, Bapak paham ya? Kenapa? Yang dimaksud jangan golek-golek di sini. Ya, tidak ada. Kalau ilmu tadi itu maksudnya begini, ilmu yang tidak berguna di sini tidak diterima sama. Pernah ada kejadian? Ya, sering. Di mana Pak? Itu
dia tahu mau mencoba ilmu yang dia punya. Apa saja dia punya. Dia belum masuk, udah keluar. Belum masuk sudah gulung komeng. Apa belum yang masuk. terjadi? Belum masuk, dia keluar lagi. Keluar lagi. Nggak tahu ya. Ada lagi yang yang kepingin itu. Dia langsung di sini, belum satu malam saya tunggu di situ udah keluar dia. Katanya kenapa kamu katanya mau tirakat di sini, kok masa pamit pulang, nggak pamit, tinggal masuk pulang gitu. Bapak ini sebenarnya memiliki kesan mendalam terhadap sosok Mbah Joyo ya, sampai terharu terus dari tadi ya. Iya, itu kan dari bubuk gitu kan, hampir sama. Karena Bapak yang semua sudah mempelajari ya. Iya, pelajari kan tiap hari itu saya pelajari dari berarti artinya Bapak siapakah dia gitu. Iya, artinya Bapak menyaksikan sendiri tidak ada rekayasa di sini Pak ya. Kita kan baru ketemu hari ini juga ya. Iya, tidak ada rekayasa sama sekali. Iya. Memang Bapak tadi kan nyatain, ya kan? Iya. Apa yang di dalam buku, apa yang diceritakan itu memang nyata adanya gitu. Iya. Klop. Ya. Jadi saya ceritakan apa yang terjadi di sini kan. Iya, tapi Mbak Devi belum cerita Mak Ismi sama Edil. Burung ini kan saya tadi kan bilang ada Mbak sama enggak? Iya, kan gitu. Ya sebelumnya kan saya ceritakan gitu. Apalagi saya nggak tahu sama sekali beliau. Iya, sampai di sini ini siapa sih beliau ini? Panglima nanya. Ya udah. Kalau Mbak Devi apa kesan-kesannya? Ya terima kasih. Kalau buat saya ya alhamdulillah sangat terharu, sangat menyentuh sekali. Ternyata apa yang selama ini saya dengar sudah saya dengarkan di depan mata kali ini. Langsung komunikasi. Langsung saya mendengarkan dan langsung komunikasi. Insya Allah apa yang disampaikan beliau, kita sebagai anak cucunya harus melaksanakan mengikuti Al-Quran dan hadis itu. Baik Panglima, bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Kalau saya secara pribadi memetik sebuah hikmah ilmu dari tempat ini adalah kita dididik untuk belajar rendah hati gitu. Tak boleh sombong. Siapapun kita, apapun profesi kita, apalagi kita menjadi seorang pemimpin besar misalnya pejabat ataupun orang-orang seperti raja, tapi kita harus benar-benar belajar menjadi seperti cacing. Jadi artinya tidak boleh ada kesombongan sedikit pun di dalam hati. Kita merasa kita paling hebat, kita merasa paling pintar, kita merasa paling pandai. Karena pada saat kita merasa itu di dalam hati kita, walaupun sekecil apapun, hikmah dan makna ilmu yang sudah banyak kita pelajari nanti akan sia-sia gitu. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah sahabatnya setan. Kesombongan itu adalah perilakunya iblis. Jadi orang beriman itu tidak boleh sombong, jaga perkataan, jaga sikap, dan terus berkasih sayang kepada sesama. Itu hikmahnya kalau menurut saya. Ya, baik, semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.